Setelah 2 tahun kosong, tidak ada duta besar yang menjabat di KBRI Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menunjuk dan kemudian melantik sosok yang satu ini menjadi seorang duta besar RI untuk Amerika Serikat. Sebenarnya sosok ini bukan lagi orang baru di pemerintahan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya dan juga rasa penasaran saya, kira-kira apa yang menjadi alasan Presiden Prabowo Subianto memilih beliau untuk menjadi seorang Dubes RI di Amerika Serikat. Kami sudah hadirkan langsung Dwi Suryo Indroyono Susulo di studio Liputan AMCTV hari ini. Selamat sore Bapak, terima kasih sebelumnya sudah bersedia bergabung bersama kami hari ini. Saya rasa pasti sudah mulai persiapan, sebentar lagi akan ke Amerika Serikat seharusnya ya Pak ya, Washington DC. Nah ini gimana nih rasanya Pak, sudah terpilih menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, nyangka nggak Pak bisa jadi Dubes? Ya, memang pemilihan seorang Duta Besar itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Ya. Jadi pada tanggal 1 Juli, beliau bersurat kepada DPR RI menyalurkan nama-nama. Salah satu namanya ada Indroyono Susilo yang akan Washington. Kemudian pada tanggal 3 Juli, DPR RI melaksanakan sidang paripurna dipimpin oleh Ibu Puan Maharani. Dan tanggal 5 Juli kami sudah fit and proper test di Komisi 1 DPR RI. Tanggal 7 Juli sudah diumumkan kami lolos fit and proper test. Pada tanggal 18 Juli pemerintah Indonesia bersurat kepada pemerintah Amerika. Dan kemarin 12 Agustus pemerintah Presiden Trump sudah setuju saya untuk menjadi duta besar sana. Nah, mendadak kemarin hari Senin 25 Agustus kami dilantik. Jadi sekarang ya persiapan untuk berangkat. Iya. Saya juga kemarin sebenarnya yang mengikuti acara pelantikan ya Pak. Jadi saya langsung lihat Pak Indro, wah ini narsum saya nih selanjutnya ini hari ini. Begitu. Tapi nyangka nggak sih Pak bisa menjadi Dubes? Ya, memang saya kira beliau tentunya yang mencari siapa yang cocok lah di Amerika Serikat. Betul. Gitu ya. Mungkin dicari orang yang ya sudah pernah jadi diplomat. Kebetulan saya diplomat di FAO, saya direktur di Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Saya juga akademisi, saya juga pernah di kabinet gitu ya. Yang keempat juga pernah di birokrasi, mau deputi, dirjen, sekjen, sudah semua. Dan terakhir mungkin 8 tahun terakhir ini sesudah dari kabinet itu kami masuk di dunia usaha. Jadi mudah-mudahan mungkin dilihat itu 5-5-nya ada gitu. Kita bisa jadi sudah biasa ya Pak sebenarnya ya, sudah banyak lini ya? Sudah, jadi saya itu menjabat di birokrasi itu eselon 1 saja udah 14 tahun. Jadi mungkin tadi saya sampai mungkin saya bisa masuk rekor ya, karena saya punya kepres keputusan presiden dari 7 presiden Indonesia. Sudah melalui itu semua? Iya, jadi Presiden Soeharto menerbitkan kepres untuk saya. Presiden Habibie, waktu itu saya menjabat deputi BPPT, ada kepresnya. Presiden Abdurrahman Wahid, waktu Kementerian Kelautan dan Perikanan dibentuk, saya menjadi eselon 1 di sana. Ibu Megawati sebagai presiden mengangkat saya sebagai Kepala Badan Riset Kelautan Perikanan. Presiden EBY mengangkat saya sebagai Sesmenko Kesra. Kemudian Presiden Jokowi mengangkat kami sebagai Menko Maritim. Saya pikir sudah selesai pengabdian kami. Itu kemarin Bapak Presiden Prabowo mengangkat saya jadi Dubes di Amerika untuk ini. Jadi saya punya 7 kepres, bisa masuk rekor. Berarti sudah punya skill selain ya tentu saja ya dengan posisi yang sebelumnya ya Pak ya, dan juga pengalaman begitu. Tapi saya penasaran Pak, kira-kira sewaktu Bapak dihubungi mungkin ya, melakukan penjajakan oleh Pak Prabowo Subianto, bagaimana saat itu suasana hati Bapak, kemudian apa-apa saja proses di belakangnya begitu, karena ada rentang tahun yang cukup lama sebenarnya dari yang terakhir ya Pak ya. Dari tahun 2014-2015 ya. Nah, sudah 10 tahun ya. 10 tahun. Nah, itu gimana ceritanya? Saya penasaran sebenarnya Pak Indro. Betul, jadi ya memang kami kaget juga waktu dihubungi apakah bersiap bisa untuk mengisi pos Washington DC gitu. Jadi ya tentunya saya harus tanya sama istri ya. Betul. Karena sudah 10 tahun ya. Kita lihat baiklah. Ini karena 2 tahun kosong, beliau mungkin pemerintah, terutama Bapak Presiden melihat pengalaman saya juga lulusan Amerika begitu ya. Betul. Dari University of Michigan ya waktu Michigan untuk masternya. Untuk master. University Iowa itu untuk doktornya. Saya pindah ke Iowa
Karena waktu itu ada program NASA, Space Shuttle Program ya, pesawat ulang-alik. Waktu itu pesawatnya membawa sensor namanya Shuttle Imaging Radar. Itu saya pakai untuk dokter saya. Itu. Oke, itu background pendidikan Bapak yang sebenarnya kalau dilihat-lihat cukup berbeda dibandingkan politik dan hubungan internasional, tapi masih bisa berelasi tentunya Pak. Betul. Bagaimana nanti Pak, 2 tahun kita tidak punya dubes di Amerika Serikat, kalau saya boleh berkata ini PR-nya mungkin banyak, jadi kira-kira apa misi yang mungkin akan Bapak bawa, kemudian apa nanti yang akan dikerjakan di sana? Tadi saya mungkin menarik ya, apa sih tugas besar di balik dari itu kan? Sebenarnya sederhana kok, cuma 4 nih ya. Yang pertama tuh kami tuh representasi pribadi Bapak Presiden Prabowo di Amerika Serikat, yang pertama. Yang kedua, kami itu adalah wakil dari bangsa, negara, rakyat, dan pemerintah Indonesia di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, tentunya untuk sebesarnya kepentingan Indonesia. Yang terakhir tapi penting, melindungi seluruh warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Itu aja tugasnya keempat itu. Tinggal dijabarkan saja kan. Tapi turunannya banyak ya Pak ya, banyak sekali. Ya misalnya tadi kalau politik gimana? Lo kan Indonesia sudah punya komitmen politik bebas aktif, non-aligned gitu ya. Dan aktifnya itu kita aktif di Asia Tenggara dengan ASEAN-nya begitu. Indonesia itu kan satu dari 5 negara pendiri ASEAN. Tahun 1967 dan kita sudah sepakat waktu itu daerah Asia Tenggara harus menjadi zona aman, damai dan giat membangun. Jadi tahun 2027 udah 50 tahun, 60 tahun ASEAN, 60 tahun ASEAN. Yang kedua tentu kita aktif di region Asia Pasifik dengan APEC-nya begitu ya. Dan kemudian juga aktif di G20, itu kan regional juga, negara-negara yang ekonominya kuat. Ada IORA, Indian Ocean Rim Association, negara-negara di sekitar Samudra Hindia. Tapi juga kita aktif di internasional, multilateral ya. Di PBB, di FAO, saya dulu di FAO, di WHO, WTO, dan kita melihat pasukan Garuda penjaga perdamaian kita, itu adalah sumbangsi kita untuk ikut menertibkan perdamaian dunia kan. Ada punya posisi penting juga di PBB itu Pak. Iya, di Afrika sekarang ada di Lebanon Selatan, ada yang di Afrika Barat gitu ya. Itu adalah sumbangsi Indonesia untuk dunia. Itu di bidang politik. Nah kalau di bidang ekonomi, ini yang menarik. Pada tahun 2023, Indonesia dan Amerika menandatangani yang namanya Comprehensive Strategic Partnership. Jadi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Indonesia negara pertama waktu itu yang mendatangi ini, dan nomor 2 adalah Vietnam. Ya. Kemitraan komprehensif ini bisa dipakai untuk berbagai sektor. Dan mungkin karena 2023 selesai COVID, belum banyak dimanfaatkan. Harapan kami nanti mungkin dengan payung ini berbagai kerjasama ekonomi bisa digalang. Termasuk juga yang baru-baru ini kita punya ketegangan mungkin saya bisa bilang ya Pak ya dengan Amerika Serikat soal tarif. Jadi itu nanti akan seperti apa? Mungkin apa yang bisa Bapak bawa? Iya, saya akan sampaikan tadi masalah tadi kerjasama komprehensif ini ya. Masuk juga di sana adalah kerjasama industri kecil dan menengah Indonesia Amerika. Kerjasama usaha kecil dan menengah antar Indonesia Amerika. Jadi kalau seperti ini di Amerika tuh ada namanya United States Small Business Administration, USBA ya. Nah itu kalau bisa dikerjamakan dengan mitra-mitra kita di Indonesia, akan ada win-win lah antara kita. Kedua, saya kira perjanjian tarif reciprocal sudah selesai. 19%. Tapi kemungkinan Bapak akan melihat ke depannya juga akan ada penurunan atau negosiasi untuk beberapa sedang pemerintah kita sekarang untuk beberapa komoditas yang tidak diproduksi oleh Amerika seperti sawit. Terus kemudian kita bicara udang. Kita bicara beberapa komoditas furniture gitu ya. Itu dibutuhkan sangat oleh Amerika. Dan kalau mereka memproduksi sendiri tentunya sulit. Ya kenapa nggak dari kita? Kalau memang butuh dari kita,
ya jangan 19% kan. Iya. Ini bagian bisa dari mungkin bisa dinego jadi lebih betul, kecil, lebih rendah. jauh Iya, daripada itu. saya kira begitu. demikian. Jadi masih kita dinilai cukup bagus waktu itu karena materinya sangat komprehensif ya. Mana yang kita mau, mana yang pihak Amerika mau, terus nanti kemudian sama-sama win-win antara kedua negara dalam hal ini. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih detail soal itu Pak, saya masih penasaran kira-kira sewaktu Bapak terpilih menjadi seorang dubes gitu ya, apalagi posisinya bagus, dubes RI untuk Amerika Serikat. Semua orang ya pasti dalam pejabat manapun menginginkan posisi demikian Pak. Kira-kira apa alasan Pak Prabowo secara spesifik untuk memilih Pak Indro begitu ya? Lalu kemudian penjajakan seperti apa tadi sebenarnya sudah kita bahas, lebih kepada apakah prosesnya juga mirip dengan pemilihan menteri, Pak, di belakang itu? Nah itu Mbak Cia tanya Pak Presiden. Siapa tahu sewaktu ngopi atau duduk di belakang itu ada obrolan-obrolan di balik itu ya Pak ya? Saya serahkan lah, kan ini arahan Bapak Presiden. Beliau punya hak prerogatif ini. Sama pemilihan menteri juga begitu kan? Itu hak prerogatif Presiden. Gitu. Tapi secara proses dengan pemilihan menteri ada sedikit perbedaan ataukah? Berbeda, kalau duta besar harus ada fit and proper test dari DPR. Betul, dari gitu. DPR. Dari DPR. Jadi itu DPR harus memberikan rekomendasi kan, itu bedanya. Gitu, berarti dengan ya tadi dengan nama baik, pengalaman yang Bapak punya, otomatis ya akan terpilih dengan pengalaman di belakang tadi yang banyak. Betul, dengan harapannya juga membawa perubahan begitu ya dengan hubungan Republik Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah Pak, tapi sebenarnya kalau saya lihat dari backstory Bapak juga, sebenarnya kan menarik juga disinggung ayahanda dari Bapak Susilo juga dulunya adalah seorang duta besar ya Pak ya, duta besar untuk Amerika Serikat juga di tahun 86 jadi sampai 80 tahun yang lalu. Iya, betul. Berarti sedikit banyak sebenarnya sudah familiar dengan tugas-tugas seperti ini. Betul. Begitu ya Pak? Ya, walaupun waktu itu saya sedang mengambil doktor. Ya. Tapi ya kita ya sudah belajar sedikit lah bagaimana berdiplomasi dengan Amerika. Mungkin pertimbangan Bapak Presiden dan pertimbangan dari pemerintah Amerika juga itu masuk dalam pertimbangan. Ya. Tentunya begitu nama saya dimunculkan, tentunya pihak Amerika juga langsung mengadakan traceback ya. Udah pastilah itu. Betul. Tapi kalau Bapak melihat hubungan antara Amerika Serikat dengan Indonesia saat ini terlepas dari bagaimana hubungan dagang kita, kira-kira ada sesuatu yang sebenarnya kita harus perhatikan dan perlu diperbaiki nggak ya Pak? Apalagi setelah 2 tahun kosong begitu, harapan-harapan dari Amerika Serikat dengan Indonesia, adakah secara spesifik? Tadi saya sampaikan karena kaitannya itu kan kita memperkuat kerjasama bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, semua ya. Jadi ekonomi iya, tapi kan itu satu dari 5 sektor ini, kan? Nah tentu bersama-sama kita harus melihat Amerika negara besar, Indonesia juga negara besar. Itu masalahnya ya. Penduduk kita 285 juta. Indonesia itu bagian dari G20, G20, ya penguasa terbesar dari ekonomi dunia. Kita lebih dari $1 triliun kan ininya GDP kita, dan kemudian juga luas wilayah kita juga salah satu yang terbesar. Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia. Betul. Indonesia penduduknya, muslimnya terbesar di dunia begitu. Jadi sama-sama saling membutuhkan antara kedua negara lah. Nggak hanya Indonesia membutuhkan Amerika, Amerika juga membutuhkan Indonesia karena wilayah kita yang sangat-sangat strategis. Orang bilang kan di antara 2 benua dan 2 samudra, ya kan, benua Asia dan Australia, dan Andes Pasifik dan Samudra Hindia. Iya, begitu. Tapi tantangannya Bapak melihat sejauh ini nanti ketika Bapak menjabat apa-apa saja mungkin sudah bisa di mapping begitu ya Pak ya, sudah bisa dipetakan. Apa-apa saja kemungkinannya? Baik, dan kemarin setelah tanggal 25 saya dilantik oleh Bapak Presiden, tanggal 26 kemarin hari Selasa kita berdelapan mendapat surat tugas dari Menteri Luar Negeri. Satu paket begitu deh. Saya baca semua tugas saya apa. Jadi saya baca. Mungkin bisa di-spill kali ya Pak. Ini 8 ini pasti banyak sekali sebenarnya tugas-tugas yang harus dikerjakan begitu. Betul. Ya. Jadi saya baca dulu, nanti kan saya belum berangkat. Nanti saya baca, saya orientasi di sana dulu ya. Tapi saya kira intinya memang karena tugas kami dengan Amerika, dan saya terus terang kami mendengar. Saya itu sudah bertemu dengan hampir semua menteri Indonesia. Saya kunjungi semua, antara lain kami sampaikan, misalnya tadi ada US Indonesia Comprehensive Partnership,
mari sama-sama kita pakai untuk saling menguntungkan dari kedua negara, dari masing-masing sektor tentunya kan ya. Kemudian kalau mau ditanya tahun depan G20 ya, di Amerika, betul. Ya kalau beliau-beliau kan ada masing-masing pertemuan Menteri Perdagangan G20, pertemuan Menteri Pertanian G20, pertemuan Menteri Keuangan G20, semua tuh kan. Ya selain datang ke pertemuan menteri, mohon karena ini tahun depan disiapkan mana-mana yang MOU ditandatangani, mana-mana yang kira-kira bisa menyaksikan gitu ya, Pak, ya? kontrak segala macam kan. Jadi kita makin bersiap untuk tahun depan. Dan yang menarik lagi nih, tahun depan tuh peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika. Iya. 4th of July 2026 ya. Ternyata Amerika akan mengundang semua kapal layar tiang tinggi, tall ships. Oke. Ya, ke Amerika untuk parade di Pelabuhan New York di depan Statue of Liberty. Di situ Bapak Presiden Donald Trump menerima kapal-kapal besar dan kapal-kapal yang kecil. Dari seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, Indonesia punya salah terbesar. Siapa itu yang akan KRI Bimasuci. Punya Angkatan Laut kan? Iya, betul. Ya, jadi terima kasih nih. Jadi sudah kami lapor kepada Pak Menteri Pertahanan. Ya baik, nanti berangkatlah kapal kita. Tarunanya disiapkan untuk berangkat ke New York. Marching band-nya juga ikut nggak sih, Pak? Ikut, marching band-nya ikut. Dan tarian Nusantara di kapal. Dan kebetulan lagi saya dengar karena kapalnya gede, kapalnya itu 120 meter panjangnya. Lebih panjang dari lapangan sepak bola. Iya. Itu mau akan ada pameran, Kementerian Perindustrian pameran di situ, Kementerian Perdagangan pameran UKM gitu ya, Kementerian Kebudayaan, kemudian juga tadi pariwisata ya promosi pariwisata. Jadi kapal kita berlayar ke sana. Oke. Ya, jadi kita tinggal menunggu waktu saja nanti di tahun depan supaya iya kan? Betul. Sama satu menunggu tuh berdoa, yang satunya itu apa? Karena 2026 Piala Dunia di Amerika. Jadi di situ harus berdoa karena mudah-mudahan kita bisa masuk ke semoga-moga ya timnas kita juga bisa masuk, minimal kita bisa masuk ya Pak ya. Bisa masuk. Begitu. Jadi saya akan menyambut dengan gembira. Betul. Atau mungkin saya juga bisa berkesempatan nanti bisa meliput langsung bertemu dengan Bapak kembali. Oke, Pak. Itu tadi adalah harapan-harapan dan juga tantangan-tantangannya. Tapi kira-kira nih Pak, begitu nanti Bapak sudah sampai ke Amerika Serikat, apa yang mungkin PR pertama yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Iya, tentunya tadi saya sampaikan, ya yang pertama. Yang urgent banget nih Pak, ya. 2 tahun kosong nih. Yang urgent yang menyerahkan surat kredensial kepada Presiden. Betul. Ya, karena sebelum surat kredensial kami serahkan ke Bapak Presiden Trump, ya kami belum bisa bertemu dan bernegosiasi dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Yeah. Itu pertama ya. Jadi kalau dengan masyarakat, dengan industri sudah bisa, tapi secara resmi dengan pemerintah Amerika Serikat belum boleh. Sebelum kami menyerahkan surat-surat kepercayaan dari Bapak Presiden Prabowo kepada Bapak Presiden Donald Trump. Nah setelah itu baru mana-mana prioritas yang harus kami tindak lanjuti dan mana-mana tadi kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang harus kita tingkatkan. Kan tentunya sudah bagus, sudah diinventarisasi, arahan Bapak Menteri Luar Negeri juga harus diperkuat yang sudah ada. Sejauh ini proses kepindahan Bapak dari Indonesia ke Amerika Serikat sudah berjalan sejauh mana? Lancar urusannya sampai sejauh ini Pak? Jadi sekarang kalau administrasi tentu membuat paspor diplomatik, iya betul ya. Mencari visa, takes time ya Pak. Ya. Tapi ada timeline. Bapak Presiden Prabowo akan ke sidang PBB. Iya. Kemudian kami dengar Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga akan ikut juga ke Amerika. Akan bicara di side event. Nah, jadi saya akan melihat apakah kalau selesai semua ya kami harus berangkat lah. Harus berangkat. Beliau di sana. Sudah terpilih, memang sebaiknya harus berangkat ya Pak ya, gitu. Dalam waktu dekat ya. Itu. Okay. Saya tunggu perintah sih. Tunggu perintah berangkat. Ya. Betul. Baik, Pak, saya ingin tanya lagi soal hubungan dagang antara saya bisa bilang bukan dua kubu, tapi dua arah gitu ya Pak ya, antara Amerika Serikat, kemudian ada Tiongkok. Kalau kita lihat sempat ada ketegangan politik nih dengan antara Amerika Serikat dengan Cina, kemudian juga sebelumnya Indonesia kan masuk dalam anggotaan BRICS ya Pak ya, keanggotaan BRICS. Nah gitu. Dengan tantangan ada 2 poros nih di Indonesia dan dengan posisi kita yang menerapkan politik bebas aktif, bagaimana Bapak memandang masalah ini? Kalau saya kira dekat, bagus. Punyat gini, kalau bahasa Inggrisnya kan 1,000 friends not enough.
one enemy too many. Yes. Jadi banyak itu sahabat kesempatan kurang, kita satu untuk musuh ya. Satu musuh terlalu banyak. Betul. Gitu ya, 1000 teman masih kurang. Nah, kita pakai saja polisi seperti itu karena politik kita adalah non-aligned dan atau bebas aktif. Itu nah, dicari mana-mana yang saling menguntungkan di antara negara besar ini. Mungkin menarik ya untuk melihat di dunia itu sekarang ada sekitar 200 negara yang anggota PBB. Waktu saya di FAO itu 193 negara begitu ya. Nanti pada sidang umum nanti pada tanggal 23-24 itu Bapak Presiden Prabowo akan berpidato urutan nomor 3. Setelah Presiden Donald Trump, kemudian Presiden Brasil, Presiden Lula, Indonesia. Berarti kita sangat-sangat diperhitungkan dan dihormati. Karena posisi kita juga memang pentinglah Indonesia ini kalau dilihat tadi. Memang kita ikut di G20, tapi kita juga BRICS, tapi juga kita aktif di United Nations General Assembly, United Nations ya, dan badan-badan spesiasi PBB, ya dari WTO, World Health Organization, FAO, di UNESCO, di macam-macam, IMO, di ICAO untuk penerbangan. Kita sangat aktif di sana. Saya kira ini baguslah untuk kita ada di mana-mana. Gitu. Pak, tapi apakah ini yang lain ya Pak ya, terkait dengan pemberitaan soal Palestina lah misalnya gitu. Ramai sekali masih di Indonesia juga harapan dari warga kan pemerintah Indonesia bisa berbicara dengan Donald Trump begitu ya Pak ya. Apakah itu juga masuk dalam misi Bapak dalam? Ya, itu bagian dari kerjasama politik kan itu ya. Iya. Ya kan? Kalau saya ditanya itu, kita kembali aja ke Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 kan. Yaitu kita ingin kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya, itu aja. Jadi kalau haknya Palestina itu adalah hak negara bangsa, dan nanti dilihat. Kalau kita melihat suasana di dunia sekarang, ya kan kita melihat Majelis Umum PBB sudah mengakui yang namanya two state policies ya. Iya. Jadi dua-duanya masuklah sebagai warga dunia gitu. Nah, sekarang tinggal melihat seperti apa di Dewan Keamanan, di Dewan Keamanan. Iya. Jadi secara di Majelis Umum PBB kebijakan dunia mengenai two state policies ya, kebijakan two state solution itu sudah mulai semakin berkembang lah setelah sekian puluh tahun ya. Nanti kita lihatlah seperti apa. Walaupun dalam perjalanan memang masih banyak juga yang pro dan kontra begitu ya Pak di negara-negara lain. Walaupun kita lihat ada Australia, ada beberapa negara-negara Inggris, Kanada yang juga sudah menentukan atau arah anginnya kemana nih two state solution. Kalau saya jawabannya itu tugasnya Bapak Duta Besar kita Umar Hadi. Karena beliau yang di PBB kan. Betul. Saya yang urusan bilateral gitu. Betul. Nah, Pak, saya ingin tanyakan juga situasi kebatinan yang Bapak baca dari posisi Indonesia di Amerika Serikat saat ini seperti apa ya Pak? Tadi menarik sebenarnya Bapak sampaikan posisi Presiden Prabowo Subianto yang membacakan, nanti akan memberikan speech di urutan ketiga begitu. Itu kan tidak main-main sebenarnya. Dari 200 negara ya? Betul, dari 200 negara. Nomor 3 itu bukan urutan yang main-main ya tadi Pak? Betul. Sebagai presiden yang belum 1 tahun loh. Betul. Nah, jadi beliau secara di dunia, kalau bahasa Inggrisnya recognize beliau ini ya, karena kita ini negara dengan sumber daya yang banyak. Tadi saya belum bicara masalah budaya, sudah. Jadi itu ada kesempatan. Kita punya 8.000 mahasiswa sekarang ini, dan S2, S3-nya juga cukup menonjol, dalam arti kata mereka banyak yang masuk sebagai profesor, sebagai lembaga-lembaga riset yang cukup terkenal di Amerika Serikat dan juga di perusahaan-perusahaan besar, Boeing, IBM, di Silicon Valley, di Bell Textron yang bikin helikopter itu banyak ahli-ahli kita di sana. Berarti secara kemampuan sains, teknologi, engineering and math atau STEM itu yang sekarang didorong oleh Bapak Presiden. Ya kuncinya di Amerika saya kira, karena memang Amerika apapun masih tetap untuk iptek yang masih unggul dibandingkan negara-negara di dunia lainnya begitu. Oke, Pak. Tapi secara umum dan khusus, apakah ada pesan-pesan yang dititipkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan terpilihnya Bapak? Apa yang akan dikerjakan nanti, misi dan visi misi yang akan dibawa Presiden Prabowo di Amerika Serikat?
Memang ada pesan-pesan umum, tapi nanti tentunya sebelum berangkat kami akan mendapat arahan khusus. Iya. Jadi kami tunggu saja nanti kami lapor sebelum berangkat. Gitu. Mungkin bisa di-spill ke teman-teman Liputan 6. Nanti saya lapor beliau Tapi ini dulu. terkait apa nih Pak biasanya? Masih tetap sosial budaya tadi, keamanan politik? Enggak juga ya. Saya kasih contoh deh. Ini yang menarik ya. Anda kan nggak tahu. Nanti awal September, nah, karena SCTV ini adalah komunikasi ya, informasi. Iya. Kita akan meluncurkan satelit Nusantara 5 Satelit Nusantara 5 diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida. Oke. Itulah satelit telekomunikasi dibuat bersama-sama ahli Indonesia dan ahli-ahli mancanegara. Berarti ini adalah salah satu pesan khusus yang Iya, dibawa. jadi artinya begini. Itu satelit yang bisa untuk internet dan bisa untuk televisi dan dia mencakup seluruh wilayah Indonesia, Malaysia dan Filipina. Jadi sekarang ini setiap desa bisa langsung mengarahkan, bisa mendapatkan internetnya untuk masyarakat di 75.000 desa se-Indonesia. Dan ini yang membangun adalah private sector Indonesia. Indonesia yang akan membangun dan kemudian sudah membangun, tinggal diluncurkan saja. Nanti pemerintah, Kominfo tinggal langganan aja setahun berapa. Jadi sekarang ini 75.000 desa se-Indonesia, dia langsung bisa gratis. Di sini akan memacu industri. Itu nanti hasil produknya apa ya Pak? Selain maksudnya dalam bentuk alat tertentu atau bagaimana? Bukan. Jadi kayak kita mau pakai internet. Oke. Kita mau membuka website begitu. Di daerah saya ingin belajar UKM, bagaimana membuat tempe, itu sekarang udah langsung nanti nih, karena pakai satelit di pulau-pulau terluar. Dan yang menarik, saya akan sampaikan, pada tahun 76, pertama kali Indonesia memiliki sistem komunikasi satelit domestik SKSD Palapa. Iya. Tahun 1976. Ya. 50 tahun kemudian, ini 2026 ini, satelit yang kelima, sistem komunikasi buatan Indonesia, buatan putra-putri Indonesia bersama para ahli kita, udah akan mau beroperasi. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, ini jawabannya. Ya kan? Seperti media televisi SCTV, bisa ke daerah kan pakai internet. Iya, betul. Tapi kalau daerahnya nggak bisa di cover internet gimana? Oke. Pakai satelit kan? Satelit kita sendiri. Ini saya kira ini suatu kemajuan ya, karena dengan teknologi komunikasi seperti ini, digital, ini pemerataan pembangunan akan semakin cepat ke seluruh pulau Indonesia yang jumlahnya 17.508 pulau. Iya. Seluruh Indonesia. Selain itu apa pesan-pesan lainnya mungkin Pak yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo? Kalau Pak Presiden kami dengar, tapi dari kami sendiri tadi, kalau kami mendapat tugas untuk memperkuat kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, ya kami lihat komponen-komponennya. Sebagai contoh, Bapak Presiden selalu berbicara masalah Danantara, ya, Sovereign Health Fund. Selalu bilang nanti Danantara bekerja sama ya dengan private sector, betul ya? Perintah beliau gitu. Kami berbicara kemudian dengan Kadin, karena Kadin kan mitra khususnya Danantara. Bukan mitra pemerintah. Iya. Untuk masalah private sector. Iya. Kadin sangat semangat dan nantinya kami akan membuka malah tadi karena terbuka kemungkinan investasi Indonesia di Amerika karena dibuka kan ini kesempatan para pengusaha Indonesia akan masuk Amerika. Misalnya, furniture, karena di sana besar sekali pasarnya, ya sudah kita buka pergudangan atau warehouse-nya di sana. Nanti dari sana mensuplai komoditasnya dari Indonesia, dari Indonesia, dan bisa menjualnya via internet kan. Yeah. Tapi barangnya sudah ada gudang di sana. Ini salah contoh. Jadi teman-teman dari pihak swasta juga, dan saya sudah kita sampaikan, apakah itu produk-produk Indonesia yang kita sekarang dengar, aparel, ya baju gitu ya, sepatu, kemudian udang, kemudian juga furniture, itu semua adalah produk UKM di Indonesia ini. Kan sangat bagus kalau bersama-sama kita kembangkan. Bisa bersaing di Amerika Serikat. Ya bersaing, karena nanti juga perusahaannya juga perusahaan UKM-nya Amerika yang mendapatkan fasilitas dari negara mereka bersama dengan UKM kita. Kadin memfasilitasi, karena Kadin kemarin kami bicara dengan Pak Anindya Bakri, ya ada 60 juta usaha kecil dan menengah di Indonesia yang sekarang juga menjadi perhatian dari
ikan di Indonesia. Tapi harapan Bapak juga bakalan ada investor juga yang akan masuk ke Indonesia dari Amerika. Yes. Justru itu juga kita pantau. Kasih contoh lah. Industri yang besar selalu biasanya kan sumber daya alam ya. Ada Freeport. Ada minyak dan gas. Ada contoh misalnya, ini kebetulan bidang saya juga ya. Anda tahu minyak dan gas kalau konvensional itu bornya vertikal begitu. Reservoirnya itu bisa endapan pasir. Kita bor dari atas, nanti kalau dapat pertama pasti gas. Dapat lagi minyak. Habisnya air gitu, selalu begitu. Tapi kan sejak tahun 70-an, 80-an di Amerika ada yang namanya oil shale, serpih minyak, ya. Itu batu lapisan batuan serpih, diperes keluarnya migas. Itu. Nah, jadi sudah bukan konvensional lagi. Nah sekarang mereka melihat Indonesia, ini banyak lapangan yang bisa seperti minyak seperti ini, yang bisa difasilitasi seperti itu. Seperti itu, teknologinya baru. Perusahaan besar, saya nggak usah sebut nama, tapi perusahaan besar mau masuk, udah mulai eksplorasi di Rokan. Rokan itu Sumatera Selatan. I know, Pak. Tahu kan Rokan? Seorang Sumatera juga, Pak. Tahu kan? Rokan itu terkenal dulu sejak zaman Pangkalan Berandan itu kan konvensional. Sekarang sudah ada serpih minyak di sana. Dan kalau itu pertama kali ditemukan, bisa terangkat. Mereka ngebor, udah dapat. Tapi produksinya kan harus ngebor banyak, baru tahu kira-kira berapa cadangannya. Ini kalau kejadian, kita harus menaikkan cadangan migas kita. Indonesia itu sekarang memproduksi 600 sampai 620 ribu barel per day. Kebutuhan kita kan 1,4 juta. Masih kurang ya Pak? Masih kurang. Nah kalau kita dengan teknologi baru ini bisa mengembangkan serpih minyak, maka cadangan kita akan meningkat. Tentu pertanyaan dari pihak investor dari Amerika, bisa nggak kami diberi fasilitas yang menarik gitu ya. Progresnya sejauh ini sudah secara teknologi sudah ketemu. Sekarang masalah skema financingnya berapa sih share-nya begitu. Nah, itu kita bahas nanti. Tapi kita lihat nanti kalau memang ini teknologinya maju dan itu bisa memungkinkan kita mendapatkan seperti itu di mana-mana di Indonesia ini. Wow, ini kemungkinannya semakin besar karena yang berani main di eksplorasi seperti ini ya, itu kan perusahaan-perusahaan yang besar-besar. Karena berani dalam tanda kutip berani gambling gitu kan, ini kan risikonya gede itu ya. Benar-benar. Begitu. Pak. Tapi selain daripada itu harapan-harapan Presiden Prabowo untuk Indonesia di Amerika Serikat selain dari ekonomi, terus juga tadi kita bahas soal keamanan dan strategik lainnya, apakah ada harapan-harapan yang lebih spesifik begitu Pak? Ya, nanti kami dengar lagi. Saya dari tadi mencoba mengulik kepada Pak Indro, kira-kira ada pesan khusus apa? Karena 2 tahun kosong posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ini adalah posisi yang bergengsi ya Pak ya, ditempatkan di sebuah negara dengan poros ya iptek, apapun ya di dunia memang masih posisinya di Amerika Serikat begitu, selain daripada Tiongkok dan Rusia. Ini yang menarik sebenarnya untuk dikulik lagi begitu. Jadi saya terus terang Mbak Cia, nanti kan sadang saya adalah lihat benerannya. Sekarang baru orientasi. Kita masih wait and see dulu melihat mapping Pak. Nanti ditanyakan ya, makanya silakan nanti kalau berkomunikasi lagi gitu. Tapi kami udah mempersiapkan diri untuk hal seperti ini, karena kan kayak seperti pulang kampung gitu kan. Betul. Kembali lagi gitu, pulang kampung. Jadi nanti mudah-mudahan sumbangsi kami kepada bangsa dan negara dari bidang ini bisa kita garap. Betul. Jadi tadi keberangkatan Bapak masih dalam proses negosiasi kapan akan berangkat setelah urusan selesai begitu ya Pak ya? Urusan administrasi administrasi saja ya. Yang lain-lain udah nggak ada, harus berangkat kan? Visanya berarti tinggal menunggu ya Pak ya? Visa diplomatiknya. Itu administrasi kan itu kan? Betul, lebih kepada administrasi. Kalau masalah usulan pemerintah Indonesia, fit and proper DPR, semua sudah diterima beres. pemerintah Amerika, udah ditunggu di sana. 10 hari sebelum saya datang, protokol Amerika sudah mengabari, tolong kabari ya 10 hari sebelum saya datang, karena mereka ingin menjemput saya. Itu udah siap semua gitu. Jadi tinggal di sini diberesin lah. Tinggal diberesin. Berarti ini mungkin rezeki saya juga nih Pak. Hari ini bisa berkesempatan ngobrol dengan Pak Indro, senang sekali.
dalam waktu yang singkat ya Pak, dari tanggal 25 Agustus kita bisa hari ini langsung bertemu dan wawancara dengan Bapak. Sekali lagi saya ucapkan selamat Pak, sudah terpilih menjadi Dubes RI untuk Amerika Serikat. Harapan saya dan juga harapan warga Indonesia, semoga Pak Indro bisa menjalankan tugas dengan baik, membawa harapan dan cita-cita Presiden Prabowo dan masyarakat Indonesia. Tentunya tadi banyak strategi, banyak perjanjian-perjanjian yang menunggu di depan, tugas-tugas termasuk sektor-sektor strategis seperti oil dan gas yang masih ditunggu kabar baiknya, satelit kita, dan juga di tahun 2025-2026 ada berbagai aspek sosial budaya yang bisa digali di antara dua negara ini. Selamat dan sukses Bapak. Terima kasih dan mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mengemban tugas. Siap, semoga selalu sehat-sehat ya Pak ya. Amin, amin. Siap untuk berangkat ke Amerika Serikat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Cia. Sama-sama Bapak. Dan itu tadi wawancara saya bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dwi Suryo Indroyono Susilo yang saat ini tinggal hanya menunggu berangkat saja. Sudah ada harapan-harapan dan cita-cita yang akan dibawa. Tentunya kita ikut mengawal bagaimana progres dari seluruh strategic partnership antara Indonesia dan Amerika Serikat. Terima kasih sudah menyaksikan Talk bersama saya, Gracia Bian. Terima kasih Bapak. Terima kasih.